Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Hafni Ardia di eh, pembakaran arang batok kelapa tanpa asap. Saya mereview kembali kejadian ataupun mungkin sekelumit cerita ataupun mungkin sedikit eh, informasi kepada rekan-rekan penggiat kelapa, baik petani arang khususnya arang batok kelapa, dan perusahaan terkait yang punya tujuan sama, ingin melakukan transaksi dengan petani arang batok kelapa. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan bahwa perjuangan kami, para petani atau penggiat pengrajin tempurung arang batok kelapa, ini betul-betul satu perjuangan yang luar biasa, satu nilai perjuangan yang tersendiri. Jadi disinilah mungkin saya coba sedikit menyampaikan bahwa pekerjaan pembuatan arang ini memang banyak dilakukan berbagai macam cara ataupun berbagai macam metode yang dilakukan oleh teman-teman kita di seluruh Nusantara. Dan memang yang terbanyak pohon kelapa tumbuh ini di Indonesia, itu paling banyak tumbuhan kelapa. Kemudian daripada arang juga di atasnya itu kan ada kelapa, isi kelapa itu bisa dibuat santan, kemudian santan diolah menjadi kue, diolah menjadi panganan ataupun diolah menjadi minuman dan lain-lain. Kemudian juga bisa dibuat sebagai obat, bisa juga dibuat sebagai minyak goreng yang bermutu tinggi, yang berkualitas tinggi, yang punya efek positif. Nah, kemudian juga daripada itu, baru setelah di bawahnya isi kelapa ini tadi, ada juga yang ada juga yang membuat tepung kelapa. Itu banyak sekali. Jadi tumbuhan kelapa ataupun pohon kelapa ini banyak tumbuh di Indonesia, dan arang batok kelapa juga itu banyak di Indonesia. Dan arang ini sendiri, arang batok kelapa itu sangat besar, sangat besar permintaan, dan sangat banyak permintaan. Jadi spekulasi bisnis arang batok kelapa ini betul-betul memang luar biasa. Saya menyaksikan itu luar biasa. Namun di sini kita petani, kita ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, perusahaan-perusahaan yang terkait yang membeli arang dari petani, ini kalau bisa, bukan kalau bisa. Jadi dulu itu mengenai harganya arang itu sampai dengan angka 8.000 per kilo. Nah, kemudian setelah bergulirnya waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun, kemudian sampai dengan saat ini itu harga arang sudah di bawah 5.000. Ini cukup memprihatinkan sekali bagi petani-petani. Nah, kemudian batok ini juga diperoleh bukan dari pemberian ataupun bukan dari pemberian gratis, bukan, tapi dibeli. Dibeli dari pasar, dari ada beberapa pasar, kemudian dibeli, kemudian dikumpulkan, kemudian dimuat ke dalam kendaraan, baik becak, kendaraan kalau di Aceh becak lah kita bilang, yang 3 roda itu. Kemudian juga mungkin mobil pick up, dan juga lain-lain. Nah, jadi dari proses pengambilan tempat pengukuran kelapa ataupun itu tadi,
Nah, kemudian dibawa ke tempat. Nah, itu harga jual batok kelapa ini sendiri cukup mahal. Jadi sehingga kita merasa arang ini harganya sudah turun, ya, harganya sudah turun, jadi tidak menggiurkan lagi. Jadi kalau petani-petani yang kecil mungkin sangat terpukul ataupun sangat terasa lah. Nah, mungkin kalau perusahaan besar nggak ada masalah, dia beli buah kelapa dengan harga sekian, kemudian dia proses buah kelapa, kemudian dia ambil isinya, dia ambil airnya, kemudian dia olah dagingnya jadi tepung, jadi minyak, jadi jadi berbagai macam kebutuhan rumah tangga, berbagai kebutuhan industri. Nah, jadi banyak enak. Tapi kalau petani ini dia hanya mencari ekornya saja, jadi dia ambil batok. Nah, karena batok ini juga harganya sudah berharga, jadi batok ini tidak mudah kita dapatkan. Jadi batok ini sudah ada pengepul masing-masing, jadi sudah ada pelanggan masing-masing. Nah, ini jadi batok ini cukup berat perjuangannya, cukup berat perjuangan. Nah, jadi harga ini, ini harga. Nah, saya banyak yang datang ke saya, baik ingin belajar bagaimana cara metode pembakaran arang batok kelapa tanpa asap. Nah, ini kan sedang berapi, seharusnya itu asap keluar. Nah, ini itu api. Nah, jadi banyak teman yang mengeluh, banyak teman yang curhat kepada saya, bagaimana Bang, bagaimana Pak, bagaimana Mas cara mengelola ataupun cara membuat arang seperti Bapak. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang menanyakan di mana pasar kita jual yang bagus, di mana harga pasar arang yang bagus. Nah, jadi di sini saya menjumpai rekan-rekan di Nusantara ini. Nah, itu banyak mengeluh, banyak mengeluh berbagai macam problem yang ada di seputaran kegiatan tempurung arang batok kelapa. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan kalau harga arang ini bagus, kita petani juga semangat, ya. Kita petani arang ini juga semangat mengelola arang ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berharga. Kita juga kerjanya semangat. Nah, jadi sehingga harapan kita kesejahteraan petani arang khususnya itu bisa ada peningkatan lah. Nah, jangan semakin lama harga arang khususnya arang batok kelapa ini semakin lama semakin turun dari 8.000 sampai dengan 5.000. Jadi kalau perusahaan enak lah, dia ambil arang, diolah jadi briket, kemudian dia buat sisa, kemudian dia buat berbagai macam kebutuhan. Nah, enak. Nah, itu. Jadi kalau perusahaan dia jumlahnya besar, jadi kalinya kalau kali Rp50 dikali banyak, mesti dapatnya banyak. Nah, ini. Tapi kalau petani arang dia kecil. Jadi ya, saya ingin menyampaikan, mungkin siapa saja di sini kawan-kawan yang menonton ya, yang menonton channel saya, ya bisa kita bilang lah curhat kita nih. Bisa kita bilang kita ingin menyampaikan informasi terbaik, informasi yang positif, bernilai positif. Bagaimana petani arang batok kelapa ini bisa ada peningkatan harga khususnya. Nah, kalau arang ini tidak hanya untuk bakar sate, arang ini banyak fungsinya banyak. Filter air, filter udara. Nah, kemudian untuk membuat kosmetik, untuk membuat pensil, kemudian tinta fotokopi. Itu sumbernya dari batok kelapa. Jadi banyak pemanfaatannya, banyak sekali. Nah, cuman kalau saya ya hanya sekedar masih membakar-bakar saja, masih membakar lah. Nah, jadi masih membakar lah untuk mengolah dan sebagainya, itu belum ada kemampuan. Nah, jadi mungkin kiranya kawan-kawan yang sudah mengikuti channel saya, harapannya ya kita di sini ya saling berbagi lah, saling mengisi lah, saling
mensupport lah ya, saling ya saling lah yang terbaik di antara kita. Jadi mungkin yang lalu-lalu ada video saya yang lalu-lalu videonya itu kurang baik, kurang sempurna, ya maklum lah, namanya kita ya begini kan, begini. Tapi kita tetap optimis, kita tetap semangat, kita tetap memprioritaskan pekerjaan kita ini. Kita belajar yang terbaik. Nah, kita belajar dari dari 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, jadi bertahap, seperti anak tangga, kita mau naik tangga harus dari tangga 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Nggak bisa langsung tangga 1 lompat ke tangga 10, itu nggak bisa. Nah, jadi kita belajar dan saya belajar. Nah, kalau dulu saya pakai drum, membakar pakai drum, kalau sekarang ini enggak. Jadi saya meningkatkan kualitas kerja, kualitas kerja, kemudian kuantitas kerja saya coba perbaikilah semampu saya. Nah, jadi saya berharap pada teman-teman yang khususnya petani arang ataupun yang mengikuti jejak saya, mungkin di salah satu Nusantara ini banyak batok terbuang. Nah, ini coba dimanfaatkan. Nah, sama-samalah kita sharing lah ya. Sama-sama kita sharing dan saling menguntungkan kalau bisa ya. Nah, saya memberi ilmu, banyak juga kawan-kawan yang bertanya, setelah berhasil dia diam-diam aja, nggak ada ucapan apa-apa. Jadi ya tidak ada masalah, tapi tidak ada masalah. Itu jangan diambil hati ya, jangan diambil hati. Nah, jadi baiklah rekan-rekan, mungkin ini juga masih Idul Adha ya, masih hari raya kurban. Saya mengucapkan juga mohon maaf lahir batin apabila ada channel-channel saya yang lalu mungkin ada yang kurang berkenan ataupun mungkin ada yang kurang baik. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya ya. Nah, jadi kita keliling sedikit. Kita keliling. Nah, ini dia ini panas, ini panas. Nah, ini pembakarannya ini panas. Nah, ini api di dalamnya, api itu. Nah, itu api. Api memang saya buka itu sedikit. Jadi ini api. Panas. Ini ya terus terbakar terus. Nah, sampai ini belum berakhir. Ini belum berakhir, masih ada. Ya, masih. Nah, jadi seperti ini kondisi senyap ya, kondisi senyap, nggak ada angin, nggak ada apa, kondisi baik. Nah, kemudian ini panas nih, kalau kita injak panas. Ini kalau kita buka ya asap. Kalau kita buka ini asap. Nah, ini. Nah, ini. Kalau kita buka asap, kita tutup. Nah, itu. Jadi baiklah rekan-rekan sekalian. Ini kemudian ini ada kontrol, ini bisa kita buka. Kemudian ini saya tutup dengan tanah, ini. Nah, jadi di sini ada seng, kita tutup, ada lubang. Mungkin video yang lalu ada tentang tentang fungsi daripada ini itu ada. Jadi kalau tungku saya sedikit lagi, ini sederhana ya, tungku saya ini sederhana. Kalau mau ditingkatkan lebih bagus lagi gak ada masalah ya. Nah, saya nggak pakai ini, cuman pakai tanah, nutupnya pakai tanah. Nah, jadi sederhana sekali. Yang penting kita bisa kerja. Nah, kalau terlalu canggih mungkin nanti udah mahal, nggak bisa kerja, mutunya pun nggak bagus kan gitu. Jadi baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari penyampaian saya ya, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih sekali kepada rekan-rekan yang telah mendukung channel saya, yang telah terbangun channel saya. Tujuannya hanya kita ingin berbagi yang bermanfaat ya, berbagi sedikit yang bermanfaat lah untuk rekan-rekan sekalian. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak sekali. Mungkin
teman-teman, saya juga mendoakan semuanya agar sehat walafiat. Baik, itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.